Oke, masih bersama Sudut Podcast di sini. Kita bincang-bincang santuy sambil seruput-seruput kopi santuy. Kita ini kedatangan pemuda-pemuda di sini yang emang punya misi, visi yang memang buat memajukan lingkungannya ke depan. Sebelum kita mulai acara ini, gua cuma satu orang yang kenal di sini, Amir. Jadi gua nggak perlu kenalin lagi Amir, ya kan? Nah, dan juga satu lagi gua kenal ini Rian The Massive, udah ada hadir di sini. Ya, selanjutnya lo siapa? Joko. Pedli bang. Pedli. Yoga. Lu jangan liat gue. Oke. Nah, gue mau kan ini kita bincang-bincang demi kemajuan lingkungan ya, lingkungan wilayah lo lah. Termasuk nanti ke lingkungan besarnya nanti mungkin ke lingkungan wilayah kita sebagai warga negara Indonesia. Yang mau pertama-tama gue tanya ke Amir dulu nih. Gue nanya ke Amir, visi misi perubahan lo apa? Tapi ada satu yang nggak boleh, yang lo jawab itu lo minta perubahan gaji, itu gue nggak setuju ya. Beda cerita itu. Itu nanti lo jangan bahas di sini perubahan gaji, lo langsung. Beda lagi ceritanya. Oke, apa Amir? Lo visi misi perubahan lu buat lingkungan ini, tapi jangan lu minta sekali lagi gue tegasin, lu jangan minta perubahan gaji dulu sekarang. Ya, mintanya Pak RW kali ya. Jadi kalau untuk gue, karena malam ini malam santuy, gue akan jawab secara santuy. Dan untuk perubahan ke depannya untuk para pemuda, gue mengharapkan ke depannya pemuda lebih bisa dikasih tanggung jawab penuh oleh para orang tua untuk mengembangkan bagaimana supaya lingkungan ini bisa lebih bagus, lebih rapi. Nah, tanggung jawabnya itu harus dikasih penuh, tidak diintervensi sama orang tua, tapi tetap dalam pantauan orang tua. Nah, yang jadi masalah begini bro, yang jadi masalah orang tua nggak mungkin juga intervensi pemudanya nih, anak-anaknya. Kalau si pemuda sendiri ini nggak ada tanggung jawabnya, kan otomatis ada intervensi gitu, pasti ada intervensi. Nah, yang gue mau kan begini loh, ada nggak tanggung jawab dari lu semua gitu? Nah, kita pengennya semua pemuda ini dengan adanya Karang Taruna, kegiatan-kegiatan yang sudah schedule-kan, itu harus bertanggung jawab. Oh, maksudnya Karang Taruna itu independen iya, gitu. independen. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Pada saat evaluasi nanti pun kita harus bertanggung jawab apa yang kita sudah lakukan, biar orang tua juga merasa oh sudah saatnya nih orang tua melepas kegiatan ini untuk anak muda. Oke, kalau dari lu Jok? Kalau dari saya tuh buat pemuda tuh ya lebih ini aja dah, lebih maju lagi. Jadi kalau ada kegiatan macam kayak 17-an itu pengennya sih yang saya ya anak muda tuh ikut semua, termasuk anak kecil juga. Cuma kan masalahnya lu di lingkungan ini gak cuma acara 17-an masalahnya. Iya. Nah, ini kan Semuanya gitu bang. Oh. Ya, komunitas segala macem yang berhubung sama pemuda, kegiatan pemuda. dari hubungan kegiatan pemuda. Nah, kalau dari Rian The Massive gimana? Asik. Gimana ya? Gua mantau dari pemuda zaman sekarang bang ya. Ah, Gua mantau nih dari adik gua dulu nih. nah, dari lu dah. Dari Jangan gua dari dulu, lu. iya. Berarti gua masih muda nih. Jangan dari adik lu jauh kejauhan. Terlalu jauh. Iya. Kalau gua dari pribadi nih, gua kan sering nongkrong juga ya di sekitar lingkungan gua. Iya. Gua melihat tuh anak-anak zaman sekarang juga pada gila-gila sama teknologi. Gamer. Jadi, Gamer. jadi bukan kita yang memanfaatkan teknologi, malah teknologi yang memanfaatkan mereka.
Gitu. Nah, masalahnya kan itu dia kan. Kadang kita gini loh. Sekarang kan banyak coding nih kan. Ya kan? Nah, anak-anak gak berusaha buat Mempelajari itu. itu. Nah, masalahnya lu bagian dari yang ikut-ikutan itu atau memang lu agak khawatir dengan apa namanya? Dengan gamer-gamer yang baru-baru nongol ini. Kalau gua pribadi sih, gua agak lebih khawatir sih bang. Takutnya ke depannya berhubung teknologi kita makin maju juga kan udah 4.0. Iya. Takutnya mereka tuh mentang-mentang teknologi udah gede nih, malah yang memanfaatkan malah teknologi memanfaatkan mereka. Nah, bukan mereka yang manfaatin teknologi. balikan Iya. Mestinya teknologi dimanfaatkan Oleh mereka. Lu sendiri bro. Iya sih, kalau dari gue bang ya, apa yang gue pandang dari sudut diri gue sendiri nih ke anak-anak muda, itu dari tingkat PD mereka bang. Jadi kayak misalkan beberapa waktu yang lalu, gue kan sama teman-teman juga sering ngejalanin. Maksudnya PD gimana nih? PD Tingkat- ngejar-ngejar cewek apa gitu. Kayak gini bang, misalkan gini nih. tahuan Iya loh. Iya juga itu termasuk sih. Cuman dalam konteks PD-nya itu ke lingkungan mereka sendiri bang. Jadi kayak misalkan kita nih dari beberapa pemuda, kita mau bergerak nih bang nih. Kita mau coba menggerakkan mereka bang. Cuman kan dari mereka sendiri kadang merasa, gue kalau menghadapi orang tua kayak gini, gue ngerasa nggak pede gue takut ngerasa dianggap kayak gue emang belum layak. Selagi ada mereka aja. Itu bang yang gue pandang. Nah gue pengen dari gue sendiri, apa yang dari otak mereka itu, pikiran mereka kayak gitu, coba dikikis sedikit-sedikit supaya berpikiran tuh nggak terlalu terbatas di lingkungan mereka aja yang emang di situ-situ aja bang. Ayo kita lihat di lingkungan kita sendiri juga banyak yang bisa kita lakukan. Misalkan tuh kayak kegiatan positif, ya main juga sebenarnya positif ya bang ya. Cuman kan Banyak tergantung main Iya, apa. kayak yang tadi Bang- Kalau lu main judi nggak positif. kalau kayak Bang Rian tadi kan bilangnya Beda hal itu. teknologi ya. Tadi lu serius dia namanya Rian. Enggak sih. Kayak gitu bang. Terbatas banget ya bang ya, sebatas teknologi itu. Nah kayak di lingkungan kan banyak bang, di stigma mereka tuh, mereka takut karena mereka mungkin masih belum cukup umur atau mungkin mereka masih belum pede untuk menjalankan Nah, kegiatan yang sama kayak kita. Itu dia gue bilang. Karena mereka yang ngebangun stigma. Nah. Jadi akhirnya kebentuk stigma itu. Gue sendiri pengen di kitanya juga bang, jadi kayak lebih belajar lagi bagaimana cara mendekati mereka, dan merekanya juga akan kita bentuk gimana caranya bisa memahami apa yang kita mau untuk mereka. Itu sih bang kalau dari gue. Lu bro, lu beda sendiri kan? Kagak udah habis semua tuh. Yang terakhir gua. Lu terakhir. Iya. Oke, gua Kalau nanya. terakhir jawabannya Iya. udah sama semua. Oke, sama semua ya. Ya kan gua nanya, kan dia bilang tadi banyak anak-anak yang nggak pede nih. Nah, lu sendiri pede nggak? Nah, kalau gue sendiri sih kalau untuk memajukan kepemudaan ya Ya lu pede sih, lu udah merit ya. Udah butuh tua. butuh sosok, butuh sosok. Iya Buat yang merangkul anak-anak tuh ya butuh sosok yang ada sosok yang buat panutan. Nah, dijadikan panutan, benar kata Bang Amir. Nah, kalau di lingkungan gue sendiri sih, alhamdulillah sih udah mulai kebentuk nih. Cuma yang mungkin generasi yang di bawah mereka masih belum berani buat ikut Iya. gabung. Dan gua harap sih dorongan orang tua juga sih bang. Karena apa? Support dari orang tua tuh perlu. Misalkan seumpamanya kita pemuda nih sedang mengadakan suatu event. Oke, orang tua support dari materi, tapi orang tua tidak mendorong anaknya untuk ikut gabung ya sama aja. Ya kita siapa lagi? Kalau nggak ada anak-anak mereka. Berarti Gitu. kan lu bilang tadi sosok. Maksudnya lu sosok yang kayak gimana nih? Ya yang bisa merangkul antara jembatan antara Oh, yang menjembatani gitu, yang menjembatani. antara dari orang tua Jadi buat- flyover buat- ya, jadi flyover. juga gitu loh. Oh, yang Sosok- menjembatani. sosok yang seperti itu. Figur yang fleksibel. Itu
nanggapin masalah tingkat teknologi tadi. Nah, Boleh iya, gua Bang Amir. potong nih? Boleh. Boleh satu ya? Boleh, Bang. Jangan lu motongnya kayak hampir angkot aja. Gak gitu Vincent. Nah, kita kan tadi si Rian nih. Aduh, Rian beneran. Rian aja nih bagus kayaknya namanya kalau Rian. Boleh tuh. Jadi kalau tingkat teknologi yang si Rian bilang tadi takut apa ya, pemuda-pemuda ini Dimanfaatkan. dimanfaatkan teknologi. Sebenarnya kita bisa ambil sisi positifnya. Kenapa kita nggak bikin satu wadah untuk para gamer nih, pemuda-pemuda gamer nih, kita Lu diserang sama bikin. mama lu. Ya, kita bisa bikin satu wadah yang positif. Oh, iya, positif. Positifnya begini. Di Indonesia ini kan sudah ada nih Ya. wadah-wadah gamer-gamer nih untuk menjadi satu orang yang sangat apa ya, bisa bermanfaat lah buat E-sport. buat Iya, e-sport. pribadi maupun orang banyak. Kenapa kita nggak bikin wadah itu gitu? Kenapa kita nggak arahin mereka ke sana? Dengan kita arahin mereka ke sana kan kegiatan mereka bisa jadi positif. Barangkali di daerah lu nih, lingkungan lu ada yang wakil jadi e-sport gitu. Kan jadi orang tua juga bisa merasa oh iya ternyata gamer ini bukan hanya negatifnya aja, ada sisi positifnya gitu. Gitu ya kan? Nah, itu untuk kedepannya harus kita pikirin juga nih. Dengan cara ya kalau gamer itu kan butuh wifi ya. Iya, jelas. Nah, Kuota. tinggal nih para donatur nih gimana nih? Enggak. Sekarang kalau itu maunya lu. kalau kita cuman anak-anak juga yang beli kuota, orang tuanya pasti ngambek dong. Iya, cuman kan masalahnya gini, musuh terbesar orang tua itu pada saat ini adalah anak-anaknya yang kelamaan main game. Ya. Itu yang jadi momok loh, gitu. Nah, gini loh, kadang ada space yang lu bilang, ada space yang emang harus orang tua ngekat anaknya ngebatasin. Anaknya udah dibatasin tapi lewat offset. Dia pasti offset, waktunya offset. Enggak mungkin begini loh, gue main game, oke, jam 11 gue selesai, gue taruh jepret, ya kan? Gue juga karena gue pernah punya anak gitu, dan mereka nggak bisa itu gitu. Karena emang masanya juga. Nah, ini tujuan kita membuat wadah ini. Kita mengajari mereka disiplin tentang waktu. Oke. Nah, jadi wadah game ini bukan semata-mata kita kasih wadah terus kita lepas, tidak. Tapi kita mengajari mereka bagaimana mereka harus bertanggung jawab. Lo yakin? Ya, kalau untuk keyakinan itu kita akan bangun bersama-sama. Gitu. Oke, gue salut. Lo yakin? Insya Allah. Kalau kita kerja bareng, insya Allah bisa. Lo bisa? Oke, yakin juga lu ya? Yakin. Yakin. Jadi, wih ngeri juga masalahnya, ini berat loh. Lu proposal ini proposal terberat loh. Iya loh. Proposal nanti ada satu wadah lu gratis ya kan? Ya lu harusnya pakai IndiHome. Ini iklan ya. Wah, di sponsor nggak tuh? Iya. Tapi ada loh bro. Itu yang lebih cepat lagi ininya, apa namanya? Enggak, ada di atasnya IndiHome tadi. Providernya ada yang lebih cepat lagi, Indigo di atasnya itu. Wah, Bisa kemana-mana ya. Akan terapkan terakhir. Itu. Jadi kalau untuk yang langkah ke sana tadi yang masalah wifi tadi, itu kita bisa bekerja sama dengan pengurus dari setempat, Beberapa brand. Nah, kita bisa mencari sponsor dengan kata ini nih kita Gacor juga otak lo ya. Iya. Gacor. Jadi Lu kenapa kita- nggak dari kemarin lu otak lu kayak gini lu? jadi kita pengen nih wadah ini positif dan Iya, orang tua iya. menganggap wah anak gua main game terus nih. Sebenarnya game itu kalau kita bawa ke dengan benar itu akan menjadi hal yang positif. Nah, anak-anaknya pun bisa go internasional ya kan, dari RW 06 salah satu perwakilan 06 go internasional Masalahnya ya kan. kalau dari daerah lu yang ada yang pemain nasional, masalahnya bukan lu yang ngetop bro, Iya. bukan lu yang ngetop, RW lu yang ngetop.
dengan RW-nya ngetop, otomatis Karang Tarunanya juga ngetop. Iya. Masuk tuh, masuk. Nah, satu itu untuk kedua kepedean tadi, minim kepedean. Mm-mm. Itu sebenarnya dengan kita sering berinteraksi. Jadi untuk Masalahnya gini loh, Hah? PD-nya itu di mana? Kadang gue suka nyari-nyari loh. Anak-anak sekarang tuh nggak pede gitu kadang, ya kan? Nggak pede. Gue bilang, makanya kadang gue suka bilang kok banyak anak-anak sekarang yang fasilitasnya serba lengkap, tapi nggak pede. Itu yang jadi pertanyaan. Apa emang dia dari lingkungan keluarga? Atau memang dari lingkungan sekitar yang membuat dia nggak pede. Nah, sebenarnya gini, kalau dari pengalaman pribadi yang gue lihat itu kenapa ada kepedean atau tidak, itu sebenarnya ada gap antara senior sama junior. Nah, kedepannya nih kita jangan ada nih gap ini nih, bagaimana caranya? enggak, kadang gini loh bro, maksudnya senior sama junior kadang nggak bisa nyatu. Kenapa? Ya mungkin karena memang ada senioritas. Iya. Ya biasanya neken nginjek yang junior. Nah makanya gue kayak kalau gue nganggap lu ya di sini lu udah mungkin udah paling senior kan. Jadi dia yang paling senior. Gue tahu dia. Dia proper Bukan. Bukan. Lu karena kalau gue tahu dia, gue udah kenal. Nah, lu gimana? Sebagai senioritas lu tinggi di sini dan memang lu udah lama, apa lu seperti itu? Buat Apa lu ngerasa antara senior ke anjing junior. gue udah senior nih, gue harus dihormati nih sama anak-anak. Enggak Senioritas lah. gitu juga. Makanya kan dibutuhkan sosok kita yang menjembatani itu begitu bang. Jadi antara jenjang orang tua, ibarat kata yang senior ke yang muda tuh bisa imbang. Jadi mereka kita rangkul nih, yuk ikut yuk gabung, misalkan acara kerja bakti, gabung sama bapak-bapak, malu ya nggak apa-apa, yang penting mah hadir aja. Yang penting makan gorengan gitu. Sama ngopi-ngopi. Yang penting hadir aja. Ngopi dulu dong, biar seger otaknya. Ini kopinya mereknya apa nih? Kopi santuy. Kopi santuy. Karena kita Kopi santuy. bincang-bincang santuy di pojok podcast yang emang kita emang harus santuy, tapi kita punya apa namanya gini loh. Ada kalau gue dulu ya, gue dulu itu ini tahun ini ngapain sih? Nggak usah jauh-jauh 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Kita ngomongnya ke tahun yang sedang berjalan nih, yang sedang berjalan. Lo apa yang mau lu buat? Kalau gua sendiri yang mau gua buat bang ya, di sini kan kebetulan tahun kemarin di tempat kita sendiri alhamdulillah udah kebentuk fasilitas olahraga ya bang ya. Nah mungkin di situ sih kalau dari gua yang kayak pengen gua lakuin sih kayak tahun pembentukan itu kita bang, pemuda kita di situ kita ngebentuk forum olahraga, di situ juga kita ngejalanin olahraga yang kemarin alhamdulillah sukses kita jalanin. Kita juga mau ya ngejalanin kayak gitu lagi sih bang mungkin. Gitu lagi Ya olahraga. bedanya mungkin kalau yang tahun ini lebih kita maksimalkan. Kalau tahun kemarin kan ya kembali kayak yang tadi gue sampein bang, masih kurang pede, masih segen, jadi belum semuanya juga yang ikut ya bang. Mungkin kalau buat sekarang ya kayak gitu sih bang, fasilitas yang ada di kita ya harus kita manfaatkan karena itu ya emang untuk kita sendiri dari lingkungan, untuk yang ada di lingkungan tersebut bang. Nah, masalahnya yang namanya ngurus lingkungan lu gratis, bro. Nah itu. Lu gratis. Lu harus yang namanya lu kerja ikhlas. Kalau lu nggak ikhlas, lu nggak bakalan dapet yang namanya step-stepannya ke depan gitu. Karena masalahnya gini. Karena gini loh. Yang udah gue pelajarin, lu tuh kadang kita apa sih? Mungkin tahun pertama semangat, Ya hype lah ya. iya. Tahun kedua levelnya turun, iya kan? Tahun ketiga makin turun. Nah, lu bisa kerja ikhlas nggak masalahnya? Gua tanya sama lu. Kalau gua nggak bisa bang. Hah?
Lu sedangkan lu kerja aja dibayar lu. Iya mau lu. Iya. Beda bang, beda. Oh beda. Beda. Insya Allah gue bisa. Ya Allah beda. Lu bro? Kalau Rian? gua pribadi ya gue pasti ikhlas bang. Tapi bukan cuma ikhlas doang, kita juga harus ada niat. Kalau kita ikhlas nggak ada niat sama aja bohong kan bang? Ya. Itu doang. Kemauan juga. Iya kemauan. Niat sih yang penting. Karena itu juga bukan untuk saat kita doang. Karena dari kita untuk kita. Nah, generasi kita juga perlu Iya. panutan bang, Nah, karena suatu saat juga mereka yang akan menggerakkan. Ya kita untuk saat ini yang mencontohkan, ya mau nggak mau kita harus ikhlas. Ya itu sih udah jadi kewajiban sih bang, bener sih. Kayak gue tau nggak acara kayak ini kayak zaman dulu kelompok capir. Kayak zaman dulu kelompok capir nih gue bilang. Iya. Pertanyaan jadi gue narik nih. Lo harus butuh sosok. Bener. Pentolan lah. Iya, ya butuh sosok yang emang bisa jadi flyover, ya kan? Iya kan? Iya bukan underpass ya. Bukan underpass. Jadi flyover buat anak-anak di lingkungan lo. Kedua, masalah PD. Ini dia gue yang kadang masih PD ini masih agak-agak Pesimis ya. pesimis gitu. Karena memang kita nggak bisa ngebangun sebuah stigma yang ada di dalam pemikiran kita kalau nggak PD itu memang hilang gitu. Nah kayak gini bro, lo kan udah pada ya gua rasa lo udah tingkat level tinggi lah gue semuanya. Lu udah pada kuliah semuanya, udah pada kerja semuanya. Apa yang lu bisa lu bantu buat lingkungan lu yang sekarang ini gitu? Dari siapa nih? Dari gue. Iya dari ini. Dari gue. Kayaknya jangan dari Dia Rian masih sih. ini mau siapa Jangan. lagi Kan terakhir gue? Kayaknya dari dia dulu nih. Dia Kan terakhir yang terakhir terus nih. kayaknya. Jadi Oh iya dari lu deh bro. Apa tadi pertanyaannya? Iya. Gue jadi lupa kan. Tapi dulu. Kayaknya gagal fokus, gue harus minum dulu. Gila lu Harus gue minum dulu, capek-capek Bang. lagi pertanyaan. Air mineral Super O2. Ada manis-manisnya nggak nih? Nggak ada, pahit abis kata sponsornya. Apa yang bisa lu bantu bro? Tenaga, Kalau bantu tenaga ya pasti. pasti kalau duit enggak ya? Nah, kalau duit kita cari sponsor. Lu otak lu jahat juga lu cari cuan lu ya. Tetap buat- cari cuan buat, lu. buat lingkungan kita juga Iya. gitu Iya. loh. Tenaga pasti dibantu ya. Mungkin untuk sekarang gue hanya bisa menjembatani lah untuk di lingkungan gue nih yang dari pemuda yang levelnya masih di bawah lah, remaja-remaja tanggung itu tuh gue pengen sih dia orbit gitu loh, yang membentuk suatu kepercayaan diri itu dari situ bang. Berarti ada gap dong selama ini. Bukan masalah ada gap, jadinya mereka ya yang dibilang sama Mas Yoga tadi masih belum pede gitu bang. Kalau nggak ada yang rangkul terus dirangkul ya mereka nggak bakal kebentuk kepedeannya itu. Ada gap apa enggak? Ya kalau gap sih, walaupun dibilang enggak, sebenarnya ya pasti adalah. Mungkin dianggapnya jenjang Apa usia. lu mau ditua-tuain kali? Enggak juga sih. Tua, Bang. Oh, Nah, kalau dari Bebewakan pandangan kalau dari pandangan kita kan enggak nih Bang nih. Kita kan menganggap semuanya rata ya, demi membangun kenyamanan lah ya. Iya, Nah, ini nih benar. Merekanya ini Bang, mungkin dididik dari rumahnya kan hormatlah sama yang lebih tua. Nah, di situ mereka nanggung Bang. Padahal lu ngerasa lu Padahal masih Bang, muda ya kan? Setua apa sih? Ini mah hiasan doang. Biasa doang, Gitu kan, Biasa, Bang. biasa. Hiasan doang. Sebenarnya nggak harus seperti itu. Padahal sih. umur lu udah tua. Itu sih Bang. Sebenarnya mah gap kalau di kita ya enggak sih. Namanya kita hidup di lingkungan ya sama aja lah, semuanya kita anggap sama ya, di merekanya sendiri yang memang pikirannya kan seperti yang kita bilang tadi Bang, masih belum pede lah, jadi menganggap kita senior apa harus dihormati atau mungkin segen. Nah itu sih Bang, itu yang gimana caranya tuh masih kita jalanin juga sih, walaupun udah kelihatan dikit-dikit bibit-bibit penerusnya tuh yang di bawah kita sudah mulai mau orbit gitu Bang. Iya tapi biasanya lu bisa ngeliat loh. Gimana tuh? Iya, lu bisa ngeliat gini loh. Kadang kalau kita kadang
kalau calon misalnya nih nggak usah jauh-jauh jadi jenderal lah, Iya. ya kan? Jadi RW aja kita bisa ngelihat lu bibitnya ini bisa jadi RW nih, doi, ya kan? Iya kan? Udah Bisa, kepantau. iya. Yoi. Ya kan itu jadi jenderal aja, itu kita bisa ketahuan loh gitu. Oh nih anak calon jenderal gitu kan? Atau ada anak kecil yang perutnya gendut, oh ini calon kepala desa nih. Aduh. Itu udah ketahuan gitu. Ada apa namanya? Ada track kalau gue bilang tuh ada track yang emang udah disiapin gitu. Nah, berarti tugas lu semua sebagai senioritas di sini berarti lu ngebangun kepedean adik-adikan lu ya, kalau gue bilang adik-adikan lu caranya gitu. Karena gini loh. Lu harus ngebangun, kadang gua ngeliat bangsa ini kan gue parah banget kalau menurut gue ngeliat bangsa ini, bangsa gue sendiri parahnya minta ampun. Kenapa? Kadang gue bilang kita bertolak belakang nih, ya bertolak belakang, akhirnya lantas lu nggak mau kerja bareng, ya lu nggak mau kerja bareng, padahal cuman lu beda bendera lah kalau menurut gue, beda bendera. Begitu ngebangun bangsa ini karena dia sebagai pemenang, ya sebagai pemenang nih dia, nih yang oposannya kagak mau ngebantu. Nah sebenarnya ini gue omong-omong goblok gue ya, gue bilang mestinya gue bilang sebagai warga negara, sebagai seorang nasionalis ya, kalau gue bilang lu sebentrok apapun, bertolak belakang apapun, kalau buat bangsa, kalau buat negara, kalau buat masyarakat, lu mestinya ikut campur tangan dan bareng, bukan kerecokin. Apa tanggapan lu nih bro sebagai anak-anak muda ini? Rian Demasif. Akhirnya gue ngomong kan. Dari yang gue tadi juga gue suruh ngomong. Ini dari lingkungan gue dulu aja ya. Tadi dulu. Lu dari tadi ngerokok, gua enggak, Bor. Ini rokok. Oh iya. Sikat aja. Oh iya. Dari lingkungan gue dulu aja nih ya. Sebenarnya gue tuh pengen bener-bener ngilangin kata senioritas dan junior. Karena kita tuh sama rata bang sebenarnya. Gimana cara kita ngerangkulnya? Yang pertama ajak nongkrong, ajak ngopi bareng, ngerokok bareng. Masih kecil ya, jangan ngerokok. Nah itu termanya nggak lucu. Itu repot itu. Gak, kita ajak nongkrong aja bang, ngobrol-ngobrol. Kan lambat laun seiring berjalannya waktu bakal hadir sendiri dia tanpa diundang. Gitu sih dari gue pribadi. Jadi hilangin lah kata-kata gengsi, egois diri sendiri. Kita juga harus naikin juga nih dari sosok orang tua juga. Daripada anaknya diam di rumah jadi bangke, yang keluar nyari ilmu. Udah gitu doang sih bang. Iya. Depannya bener iya sih. Gengsi sih bang kebanyakan yang gue perhatiin. Anak-anak sekarang gini. Gengsi. Masa sih? Serius? Pada malu-malu bang. Iya. Malu bang. Entah nggak tahu juga ya ini karena ini komplek, mungkin beda sama pedesaan. Lah itu gimana ngejar cewek kalau dia gengsi? Itu. Iya bang. Kan kalau masalah Jangan-jangan nih tingkat jomblo di daerah lu Oh, tinggi banget. Buset. Wah, pahit kalau ngomong. Aduh. Maskotnya muncul lagi. Iya anjir. tapi kalau masalah perempuan mah nggak ada gengsinya kayaknya. Karena Ya lu mah yang mau kayak gini. Waduh, alamat nih. itu bisa kita terapis ya Iya. kan. Kalau masalah kepedean sebenarnya kita bisa kasih terapis sih Iya. secara perlahan. Sebenarnya gini loh, dari sekian banyak kita obrol tadi, intinya satu, bentuk dulu wadahnya. Nah, Untuk mereka kongko, untuk kita tukar pikiran, untuk kita mendengar keluhan mereka, untuk nggak- mendengar iya. masukan mereka. Gua nggak setuju bro. Iya. Gua nggak setuju sama lu. Gini loh. Kalau zaman dulu, gua jadi tua banget ya. Beberapa tahun lalu. Iya. Kayak kalau kata SpongeBob mah a few moment later, ya kan? cakep. Itu kan mereka kadang yang bisa keluar, bisa mentas itu kadang mereka tanpa wadah loh, tanpa fasilitas loh. Suruh dengan sendirinya gitu. Iya, kadang mereka
dengan sendirinya dia mencoba cari jalan keluar gitu loh. Oke lah, gue bilang sekarang misalnya lu bilang tadi harus ada wadah. Kira-kira lu bro, wadah apa? Baskom kali wadah. Baskom Ini wadah. buat ini lu Ini kayak bener-bener kelompi capir ya. Ini tahun berapa tuh? Ngomongin wadah. Tahun berapa tuh? Bisa. Iya, Masa belum lahir dah. Jadi ada tempat bro, ada tempat buat apa memang kalau perlu Karang Taruna itu di ini bro, namanya diganti. Jadi apa tuh? Iya kayak yang lebih kekinian gitu, coba lu pikirin bro. Lebih fresh lah ya. Yang lebih fresh Karang Taruna kayak, soalnya gini bro, Karang Taruna itu sekarang kalau di Bekasi, Bogor ceritanya Karang Taruna itu tanda kutip. Iya. Terlalu berat mungkin ya. Iya, konsepnya. kalau menurut gua gitu, apa Karang Taruna itu perlu diganti namanya yang lebih kekinian atau memang udah biarin aja Karang Taruna gitu. Karena memang kalau lu sendiri tahu ya, di Bekasi, Bogor dan sekitarnya itu Karang Taruna itu tanda kutip. Apa perlu diganti, Bro? Kayaknya perlu. Mungkin karang lingkup ruang Karang Tarunanya ya, cuma ada nama tersendiri Iya, di luar Karang Taruna di luar itu. Karang Taruna tuh. Mungkin kayak di sini kan di RW 06 ada Karang Taruna tapi diganti kan namanya, ada ruang riung gitu. Oh. Bisa. Ruang rindu ada ruang rindu ya. Ini dia ruang rindu, Bro. Ikut dong. Iya. Ikut dong. Iya, ruang rindu. Cuma ikut, ya enggak? Kan masih masuk kepemudaan kita. Iya kan? Iya. Tuh, Ruang untuk ngeriung kalau kata bahasa Iya. Sundanya kan. Ruang riung tuh. Sebenarnya kalau untuk nama ya dengan sendirinya akan terbentuk dengan apa ya, berjalannya kegiatan-kegiatan itu. Misalnya kegiatan kita nih apa nih? Nanti itu dengan sendirinya Karang Taruna kan cuma sebagai simbol nama Simbol. ya kan. Dan memang yang gua dengar juga betul kata si Om ya gue manggilnya ya. Sama-sama Ya, Om dong. biasa aja keles. Nah, itu apa ya? Benar katanya ya tanda kutip, karena di daerah lain pun gue lihat seperti itu juga sih, sama sebenarnya. Iya kan? Ya banyak tanda kutip karena ya ada kepentingan pribadi di situ dengan mengatasnamakan Karang Taruna. Sebisa mungkin wadah di 06 ini, Karang Taruna di 06 ini hilang statement seperti itu. Maksudnya gini, kita benar-benar kepemudaan, kita bikin wadah kepemudaan gitu kan. Apa nih dampaknya ke positif, kita tunjukkan kepada orang-orang tua mereka, ini loh Pak, kita punya wadah yang positif untuk anak-anak Bapak. Kita juga akan mengajarkan kegiatan-kegiatan yang positif, mengadakan kegiatan-kegiatan positif gitu. Oke. Nah, sekarang gue tanya. Lu bisa nggak dari Karang Taruna itu lu cari cuan? Jangan cuan dulu dah bang. Iya. Hah? SDM-nya dulu. SDM-nya dulu. Iya. Karena kalau kita nyari cuan tanpa SDM percuma kan bang. Cuman kan kadang gini loh. Gimana? Kadang orang ini harus diiming-imingin. Dia ibarat kata apa ya, gue bilang kayak lampu nyala, musim hujan, laron sabrek-abrek dateng, ya kan? Itu deh. Apa perlu Karang Taruna itu dijadiin sebuah lembaga yang memang bisa cari cuan, tapi cuan bukan dengan tanda kutip itu ya yang gue bilang, tapi cari cuan yang memang lu bisa punya apa biaya sendiri, lu bisa menghasilkan dengan lu jual barang, lu menghasilkan sesuatu yang memang lu bisa Karang Taruna lu berproses ke depan gitu. Bisa sih. Bisa. Seperti itu bisa. Bisa. Kayak seumpamanya kita kreativitas kita lah dikembangkan gitu. Kayak bikin apa sih UMKM-nya Iya. gitu Bang. Bisa. Seperti itu. Contoh-contohnya apalah yang bisa kita kembangin dari seumpamanya kita berkebun nih. Nanam-nanam cabai, bibit-bibit cabai, kali aja panen kita jual. Ya. Bikin ternak Cuman lu lele, jangan ngelawannya gitu. ibu-ibu lu. berat. Berat lu. Lu Sembako juga itu sembako. iya. Bisa harga-harga bisa dimiringin dikit lah. Kalau lawan ibu-ibu mah harga miring doang. Ngeri lu lawan mak-mak lu. Yang jadi masalah nanti akan terjadi
apa ya? Komplainan dari para pedagang yang sudah ada nih. Ya. Enggak bro, beda bangsa. Beda Ibarat bangsa. kata kita pabrik langsung. Harga pabrik. Harga kebun. langsung. Lu sendiri Jok, lu jangan sampai kesurupan, lu diem aja. Gimana ya? Ya nggak gimana Jok. Kita ngobrol santuy. Dia harus santuy, jangan tegang-tegang juga. Terus gua Enggak, gimana? ngantuk aja. Tapi sampai habis tuh. Fokus ya, ngantuk bro. Sama aja sih kayak si Pedi gitu. Gimana tuh? Enggak dibikin sama apa ya, sama aja. Yang jauh beda. Jauh beda. Heeh. Tapi bang nih, ada yang mau buat tanyain bang. Hmm. Kita kan kalau mau berwirausaha Karang Taruna nih, Iya. otomatis kan kita nggak bakal ada modal. Nah, modal awalnya itu kita nangkap dari mana tuh? Iya lu kok udah pada gawe, kongsi aja, enak aja minta modal sama gue. Kan gue nanya lagi. Sebenarnya gini. Las gua jawab. Sebenarnya gini, kalau untuk masalah itu, kenapa nggak kita berdirikan koperasi usaha? Ya, kecil aja dulu, skala mikro ya. Iya. Skala mikro kita adakan koperasi, tapi bukan simpan pinjam ya. Kalau simpan pinjam yang ada Minjem banyak mulu. pinjam mulu, simpannya kagak. Itu udah umum lah ya kan, udah rahasia umum. Jadi kita bikin koperasi usaha kecil, skala mikro. Bagaimana caranya kita mencari modal awal? Ya kita kan punya anggota nih. Untuk sementara dari anggota yang ada nih, Karang Taruna, kembali lagi ke Karang Taruna tadi. Kita kumpulin ada berapa anggotanya. Seikhlasnya aja kita taruh nih. Minimal 20.000. Walaupun seikhlasnya. Kayak gini. Patok malah. Ada minimal. Karena kalau kita bilang seikhlasnya tidak ada patokan harga. Sorry nih cuma ada 2.000. Kapan ngumpulnya tuh ya kan? Jadi minimal 20.000. Ya nggak mungkin nggak punya lah. Mungkin minggu ini dia nggak punya, minggu depan mungkin punya lah 20.000 gitu kan. Nah dari anggota itu kita dapat nih sedikit modal. Kita cari yang instan nih. Usahanya apa nih yang bisa memutarkan uang itu? Ya kan? Intinya satu, punya komitmen nggak kita orang. Jangan Iya bang, komitmen yang susah. ya seperti tadi host yang bicara dari awal kan, dia bilang setahun pertama nih, semangat habis ya nggak? Setahun Seleksi alam. kedua udah mulai goyang nih ya kan, Jalan. tahun ketiga hilang. Seleksi awal. Nah itu sebenarnya udah dijalanin jauh sebelum kepemimpinan Pak RW yang sekarang. Itu udah saya bicarakan juga. Sebenarnya udah lama. Cuman ya itu, kalau kata orang bilang tuh anget-anget tai ayam gitu. Kurang anget bro. Tai kucing hangat. Nah, Tai anjing lebih anget. makanya pengennya tuh ke depannya, ayolah komitmennya kita bentuk dulu nih. Jangan hanya sekedar, pas ada event gebrak, ya kan. Nah, kita kesananya hilang satu dengan alasan pribadi masing-masing. Biasanya ada sedikit perdebatan. Iya. Ngomong gini kita satu. Jadi saling mengandalkan nantinya. Itu jadi Perdebatan sih sebenarnya ya wajar. cuman kalau orang Indonesia, maaf nih, gue juga orang Indonesia. Gue pikir lu orang Iya kan? ini Jelang sih. Irlandia. aborigin. Jauh bener. Kalau orang Indonesia, perdebatan itu akan menjadi suatu masalah besar karena banyak orang-orang kita yang tidak mau menerima kekalahan. Iya. Ya, Gengsi. ya seperti dengan negara kita. Kutip Ya, tanda kutip ya. negara kita. Yang kalah pasti gontok-gontokan gitu. Nah, kita jangan tiru tuh yang kayak gitu tuh. Lo kenapa orang kalah nggak bisa menerima Kalah. kenyataan dan nggak bisa menerima kekalahan? Pertama, kursi itu terlalu empuk, Siap. ya kan? Pertama, kursi itu terlalu empuk, dan emang kedua mungkin ada cuan di situ. Iya, mungkin ada cuan di situ. Nggak mungkin juga kalau nggak ada cuan lu ngapa-ngapain. Ibaratnya ini sebagai filosofinya sebagai manusia, ya lu ngapain juga ngerja sesuatu lu tanpa cuan kan. Nah makanya di sini ngegiring nih, gue ngegiring ke lu semua gimana caranya. Lu harus punya cuan dong. Lu nggak bisa juga lu kerja. Oke lah gue bilang
Kan gue tanya tadi memang lu ikhlas nggak buat kerjain lingkungan lu? Ikhlas. Oke, ikhlas. Pertama ikhlas. Kedua yang lu bilang apa? Niat. Kedua niat. Ketiga bro ya nggak perlu harus lu ngerjain sesuatu harus dapet cuan. Kenapa? Supaya lu nggak bosen. Supaya lu nggak bosen ngerjain sesuatu. Lu ada apa ya? Step-stepannya tuh oh iya ya gua ngerjain ini ada kok hasilnya gitu. Gua ngerjain ini ada hasilnya. Nah, lo berlima harus bisa sekreatif itu. Harus bisa ngebuka peluang, bro. Iya, jadi gini loh. Barangkali dengan yang lu bikin saat ini mungkin menurut orang kebanyakan remeh-temeh. Apaan sih? Apa itu di tahun-tahun pertama, iya kan? Atau 6 bulan pertama per semester gitu. Lu apaan sih? Remeh-temeh nih ya kan? Karena belum wajar kalau diremeh-temehin sama orang karena belum kelihatan. Tetapi ketika lu udah bercuan, orang rame-rame justru mau jadi sponsor lu. Nah kira-kira lu bisa nggak begitu, bro? Nah, itu bang. Untuk kata cuan sendiri bang, cuan sendiri kan nggak selalu berarti uang ya. Iya, nggak iya, luas. Nah, kayak tadi itu bang yang dikatain Bang Ian, sebenarnya untuk tahap awal kita sendiri, bener kita harus kerja ikhlas, kerja niat dan yang lainnya ya bang ya. Iya. Di situ sendiri kan walaupun sebenarnya kita perlu modal ya bang ya. Modal. Untuk menjalankan kegiatan kita segala macam. Iya. Ya kalau emang nggak pun mungkin bisalah diusahakan oleh beberapa orang lah ya. Orang kolega yang membantu kita lah ya, iya. pertama. Nah, di situ cuan di kita sendiri bisa dalam bentuk kepercayaan sih bang. Iya. Kepercayaan, misalkan kayak event pertama kita sukses nih atau kegiatan pertama kita berhasil nih, target kita untuk kemajuan lingkungan kita sukses nih, otomatis kan kayak orang-orang yang tadinya ngeremehin kita ujung-ujungnya wah iya nih anak-anak ini kerjanya ikhlas niat, itu cuan bang, itu cuan juga tuh buat kita tuh. Secara nggak langsung mereka juga ya nggak akan jadi nggak keberatan ke kita, entah itu mereka akhirnya menjadi donatur, entah itu merekanya bakal ya membantu kita dalam hal tenaga, pikiran itu akan muncul dengan sendirinya sih bang. Jadi Doa nggak doa? doa ya Jangan kalau doa doa gitu. Lu lebih ke arah modal ya daripada doa ya. kalau doa ya pasti sih minimal dari orang tua tercinta lah ya, datang lah. Nah, ya itu dia sih bang, bisa sih sebenarnya. Sebenarnya kita nih obrolan santuy ini kurang satu, Bang. Apa tuh? Tidak adanya ketua dari Karang Taruna itu sendiri. Iya gampang, nanti Karena kan lu bisa speak up ke dia. Iya, benar, kita bisa pick up ke dia. Tapi apa alangkah baiknya kalau memang hari ini dia punya kesempatan untuk hadir. Kita bisa tanya nih visi misi dia ke depan apa gitu. Untuk jangka pendek aja, jangka panjang mah gampang. Yang penting jangka pendek Ada Maerot. Ya. Kalau jangka panjang ada Maerot. Atau pakai ramuan dari Papua gitu kan bisa. Jadi intinya gitu. Kedepannya nih kita nih harus benar-benar punya tekad yang bulat, yang benar-benar bener niat, bukannya sekedar anget-anget tai ayam gitu, hanya ikut-ikutan pengen ngetren atau apa. Gue biar dibilang ini aktif atau Tim apa jangan. lingkungan. Jadi ayo kalau memang kita mau ada perubahan, ya kita berubah dari diri kita sendiri, pribadi kita sendiri harus berubah. Itu baru kita salurkan ke rekan-rekan lain. Nah, bagaimana caranya ya? Kita inilah sering berinteraksi atau kita bikin kegiatan sebulan, minggu pertama sama minggu terakhir kita bikin kegiatan. Nggak perlu banyak sebenarnya peserta, yang penting Mau kerja. kita bener ada hasil gitu. Jangan hanya kongko Nggak ada hasil. bubar udah bubar gitu. Iya, diawali dari ngopi sih bro. Iya. Iya Kopi sih. itu bikin otak kita seger ya. Iya. Ya kan? Diawali dari ngopi sih. Cuman masalahnya lu bagaimana nularin
kopi ke dia masalahnya dia teh manis kan lu Nah, bingung juga. Dia penglaris Nah, iya. manis. Dengan seringnya kita berinteraksi akhirnya mereka akan ikut gitu, akan ngopi juga akhirnya. Oke. Karena ada rasa penasaran kopi itu rasanya seperti apa sih gitu. Karena kita sering berinteraksi, sering kongko gitu. Nah, kongko itu jangan sekedar kongko tapi ada hasil dari kongko itu. Kopi itu pahit, Bro. Tapi sekali lu mau minumnya, lu pasti akan minum terus. Tuh, ketagihan. enak. Diangkat dulu bro kopinya bro, biar santuy. Dibarengin juga, jangan hanya kopi, berikut sama wine. Jadi ketahuan hidup itu bukan hanya pahit, tapi juga puyeng. Kalah ntar kopinya bang. Iya kan? Masalahnya gini bro, pahitnya biarin gua aja, puyengnya lo. Oke. Ya seru nih ya, gue bilang seru. Lu ya jarang-jarang juga sih gue ngeliat ya anak-anak yang sekarang ini punya minat, punya keinginan buat ngebangun lingkungan lu sendiri. Jarang itu gue jarang terjadi karena mereka balik lagi asik sama dunianya. Iya. Buat kedepannya nih ya. Kan tadi gue bilang kita udah ngomong masalah lo Karang Taruna atau apa kepemudaan tadi apa yang lu bilang riung itu ruang riung Teknologi. iya ya kalau gue sendiri sih lo mungkin jago, kayaknya lu sih jago nih. Enggak bang, aduh. Jago Yang IT kayaknya. Jago cuma ayam bang. Kayaknya lu jago IT nih kayaknya. Nah lu bisa bro, lu tularin ke adik-adikan lu buat teknologi yang memang sekarang lagi berkembang. Nah, lu bisa nggak ngajarin? Sebenarnya gue bisa aja bang. Cuma Bukan ngajarin lah, kayak kalau ngajarin tuh bahasanya kayaknya Udah jago banget. iya, udah jago banget ya. Gue di bawah itu. Bisa aja sebenarnya. Cuma kita harus butuh juga nih peran orang tua. Betul. Karena kita ngajar bukan cuma sekedar ngajar doang bang, kita juga sambil nongkrong ngopi-ngopi. Oh iya. Kalau masih di bawah umur nggak boleh ngerokok. Ribet. Ngerokok juga penting itu bang. Iya. Nah, itu yang memancing pertentangan juga tuh di antara lingkungan tuh. Ya masalahnya ya lu harus ngasih ini dong kepercayaan sama anak lo. tuh. Iya, lu kasih kepercayaan sama anak lo. Itu memang penting. Terakhir nih dari kita omongan lu membangun lingkungan, sumber daya manusianya, kepedean, ruang riung, Karang Taruna, bla bla segala macam, dan berujung kepada lu harus membangun kinerja lu yang ya semoga lu bisa menghasilkan cuan ya. Cuan itu bukan dalam tanda kutip, karena iya lu jangan jadi manusia angka gitu. Iya, lu jangan jadi manusia angka yang memang lu kalau nggak ada nominal lu nggak mau kerja, iya kan? Nah ini penting nih buat kita, buat lo, buat gue, dan buat yang lain-lainnya. Lo jangan jadi manusia angka yang memang kalau nggak ada nominal lu nggak mau gawe, nggak mau kerja. Terakhir, gua nggak banyak waktu lagi. Sorry, gua nggak langsung nge-host tempat lain. Kopi masih ada tuh. Terakhir, gua kasih waktu lo. Pertama, apa pemikiran lu tentang buat paling nggak lingkungan lu dan buat negara ini yang memang lagi lagi akut, dan lu punya pemikiran apa sih buat ngebangun lingkungan dan bangsa ini? Ya. Ntar dulu, gua nggak ngulang lagi ya. Ntar lupa. Oke. Dari gue sih memang gini bang,
mungkin di luar konteks kepemudaan gitu ya. Orang tua nganggapnya wah dengan mudahnya ayo dong pemuda gitu tuh. Sebenarnya kita yang ngejalanin ngerangkul anak-anak tuh gak gampang, Bang. Iya. Puyeng kita ngerangkul anak-anak tuh. Ini karakternya si anak ini seperti ini, si ini seperti ini gitu. Kita nggak gampang buat menyatukan ya mindset pemuda-pemuda tuh gitu. Ya harapan gue sih buat kedepannya ya support dari orang tua dulu, kasih dorongan lah, dukungan buat si anaknya tuh untuk terlibat di lingkungan kita dulu gitu. Mungkin untuk ya peran pemuda sekarang benar-benar sangat ini kan gitu diperlukan di ruang lingkup manapun. Iya. Kepemudaan tuh sekarang lagi mau ditaikin lagi gitu, Bang. Gitu. Karena Soekarno bilang, iya, benar. Karena Soekarno bilang kasih saya 5 pemuda. Sedikit 5 pemuda mah. Berapa? 10 ya. 10. Oh, udah nambah. Kalau dulu 5. Kalau dulu 5 kayak 10. Udah nambah berarti. Cepat sekarang ya. Iya, kasih saya 10 pemuda. Iya kan? Itu dia kata Soekarno. Oh, dulu 5. Iya. Zaman kapan tuh 5? Berarti 10 ya, Bro ya. Lo, Bro. Iya, kalau dari gue sih mungkin tambahan sedikit ya dari yang dibilang Bang Fredly ya. Kayak lebih diperhatikan juga anak-anaknya dalam lingkungan juga. Jangan dilihat di kita ini sebatas nongkrong-nongkrong nggak jelas juga, dilihat juga di kita ini positif. Jadi dorongan dari orang tuanya juga benar-benar maksimal. Kadang orang tua ngelihat kita nongkrong-nongkrong sebatas nongkrong karena kan kegiatan nggak kita lakukan tiap hari. Yoi. Nah di situ Bang, jadi kayak benar-benar dimaksimalkan dukungannya ke anak sendiri karena suatu saat juga anak ini perlu lingkungan mereka sendiri, perlu orang lain juga, perlu bersosialisasi juga. Dalam tingkat pendidikan pun itu perlu. Jadi segimana mungkin di situ ada kegiatan yang emang mencakup beberapa orang, ya didukung lah supaya mereka sendiri ada bekal di luar, nggak takut berorganisasi. Itu sih Bang. Kojok. Ya kalau menurut gue sih ya buat ini mah kemajuan lingkungan sama ini mah mana ya? Kayak gini juga sih, karena anak-anak masih labil, ya kan? Labil. Iya. Ababil. Iya lah. Labil nggak tuh? Kita juga sebagai senior kan rada bingung gitu. Cuma masalah gini, Bro, lu tinggal pakai kumis doang panjang ini. Hei. Sambil gini dong. Segan mereka langsung. Mereka segan. Ya, Bang. Iya, Bang. Iya. Mainin jenggot apa? Berarti kembali lagi ke Tuan Demang dong zamannya. Lo, Rian Demasin. Iya. Ini gue sebenarnya ada 2 sih Bang. Buat negara ya. sama lingkungan. Iya. Ini gue ngebahas buat negara dulu ya. 3 juga nggak masuk. Waduh kebanyakan. Gue buat negara kurang-kurangin lah lihat ke atas. Kita harus ngecek ke bawah juga. Karena kalau kita ngeliat ke atas mulu nggak ada udahnya Bang. Paham kan Bang? Iya. Jadi kalau buat lingkungan nih, yang pertama hilangin lah gengsi. Sama gue nekenin keras juga hilangin kata senior dan junior. Itu nggak bagus juga Bang buat gue pribadi. Sama dorongan juga sih dari orang tua. Itu doang Bang. Penting banget. Oke. Lo, Bro? Kalau gue singkat aja Bang. Ya udah singkat. Jadi intinya gini, udah saatnya anak muda dibebaskan berkarya. Kasih kepercayaan. Orang tua harus percaya sama anaknya, karena negara ini tidak akan berkembang kalau anak mudanya melempem. Ya, Oke. Yang tua-tua bakal mati. Iya. Yang muda juga bakal mati sih. Itu masalahnya lu yang duluan. Masalah ya kan. Gambreng apa gambreng? Jadi intinya kasihlah kesempatan anak muda untuk berkarya. Oke. Dengan berkaryanya anak muda itu, insya Allah jalannya akan positif. Ya. Tapi kalau orang tua selalu intervensi anak muda, sampai kapan negara ini mau maju? Alhamdulillah, Amir malam ini pinter banget. Cakep. Ini lo sebenarnya punya enak lo, gue bilang. Ini lu ada sudut podcast yang bisa lu
lu kembangin karena lu gini loh. Lu ini TV lu gitu. TV lu, media lu sebagai media lu, media komunikasi. Semoga kedepannya lu semakin kreatif. Amin. Ya, semoga kedepannya lu semakin kreatif dan insya Allah dulu lu dapat dukungan setelah ada channel ini dan para orang tua di share, mereka bisa mengerti dan memahami yang namanya sosial, ya sosial lingkungan, peduli lingkungan. Iya, peduli lingkungan karena memang peduli kasih jangan peduli kasih. Itu film anu. Iya. Apa namanya? Gue jadi lupa udah. Tanya apa sih? Lupa juga. Iya, itu bahwa lingkungan sosial itu sangat penting buat kita semua karena kita adalah makhluk sosial. Ya. Semoga sudut podcast ini punya warna, punya apa namanya? Kemajuan-kemajuan buat ajang silaturahmi lo, buat kemajuan lingkungan lo, dan tentunya insya Allah kalau udah lingkungan udah maju kedepannya buat negara dan bangsa kita ya. Amin. Iya. Dan bisa diterima masyarakat luas ya. Nah, diterima di masyarakat luas. Insya Allah kita maju bareng-bareng ya. Semoga apa yang lu pikirin hari ini semoga tercapai. Amin. Tapi jangan lupa loh, setelah hari ini gua tunggu kerja lo karena nanti pasti ada podcast yang podcast lanjutan. Mungkin 2 bulan 3 bulan lagi ada podcast yang lanjutan buat bro, lu udah bikin apa? Pasti buat gua tanya gitu loh. Iya dong. Gua pasti nanya, bro, lu udah bikin apa? Gitu. Ini 2-3 bulan loh. Ya. Jadi semoga insya Allah lu semua bisa maju apa yang lu inginin. Oke? Siap. Oke. Kita thank you semuanya. Jangan lupa like and subscribe.